Melanjutkan cerita sebelumnya, bab 1166. Oke, kabari kerajaan Agrel, ujar Kumar sambil mengangguk. Dia juga merasa sekarang saat yang tepat, bagaimanapun keluarga Barus dan Wira sudah berselisih, ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka. Mungkin kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk dua kalinya. Saat ini, Wira akhirnya tiba di istana kerajaan Beluana. Dia masuk tanpa rasa ragu sedikit pun. Begitu masuk, dia langsung dikawal oleh pengawal istana dan memasuki bagian terdalam dan tidak ada seorang pun yang boleh menemuinya. Wira tidak heran dengan perlakuan seperti ini. Dia juga tidak merasa keberatan. Sementara itu, Farel dan Ciputra bergegas datang menemuinya. "Kak Wira, maaf sekali," ucap Ciputra seraya tersenyum. Wira hanya terkekeh dan berkata, "Lingkungan di sini cukup baik." "Nggak apa-apa." Farel segera menyambut, "Kak Wira, kami sudah mengutus semua pasukan untuk pemantau keluarga Juanto. Memang belum ada hasil, tapi kami menemukan sesuatu." Keluarga Juanto sudah mulai menyiapkan persediaan makanan. Begitu mendengarnya, Wira pun tertawa sebelum berkata, "Sepertinya, keluarga Juanto sudah mau mengerahkan pasukan. Sesuai dugaan kita, mereka menunggu kita berselisih lalu akan mengambil kesempatan untuk menyerang kerajaan Beluana." Ciputra dan Farel mengangguk, masalahnya sudah sampai tahap seperti ini, kini semuanya sudah makin jelas. Tapi, apa yang bisa dilakukan keluarga Juanto? Kekuatan mereka nggak akan cukup untuk melawan keluarga Barus. Tanya Ciputra. Bukannya Ciputra bersikap sombong. Tetapi keluarga Barus memang tidak kalah sedikit pun dari keluarga Juanto. Bahkan bisa dibilang, kekuatan mereka berada di atas keluarga Juanto. Jadi, apabila keluarga Juanto mengambil tindakan pertempuran sengit, pasti keluarga Juanto sulit. Seharusnya, keluarga Juanto tidak akan sebodoh itu. Jelas-jelas tahu bahwa mereka bukan hanya melawan keluarga Barus, tetapi masih bersikeras ingin menyerang. Farel menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sesaat, dia berkata, "Keluarga Juanto sangat licik. Kalau mereka berani mengerahkan pasukan, berarti mereka punya keyakinan untuk menang. Apa mungkin keluarga Juanto punya pasukan rahasia?" Ciputra dan Farel tidak menyebutkan kerajaan Agrel. Bukan karena mereka berdua tidak memikirkan kemungkinan ini, tetapi karena merasa sangat tidak masuk akal. Bagaimanapun, kerajaan Agrel tidak bodoh. Bersekongkol dengan keluarga Juanto bukanlah pilihan bijak. Namun, mereka telah mengabaikan satu hal, yaitu, keuntungan adalah yang utama di dunia ini. Sejak awal kerajaan Agrel menargetkan kerajaan Nuala, mereka mungkin akan mencapai tujuan mereka dengan bekerja sama dengan keluarga Juanto. Mungkin karena kerajaan Agrel, ujar Wira tiba-tiba. Begitu mendengarnya, Ciputra dan Farel pun tercengang. "Kak Wira, maksudmu keluarga Juanto punya cara untuk membujuk kerajaan Agrel?" tanya Ciputra sambil mengernyit. "Kalau benar seperti itu, masalah ini akan sulit untuk diatasi. Keluarga Barus akan sulit untuk melawan jika diserang dua pihak. Dilihat dari situasi sekarang, kemungkinan ini yang paling besar. Kalau enggak, dari mana datangnya kepercayaan diri keluarga Juanto untuk melawan kalian?" sahut Wira. Ucapan ini masuk akal, tetapi mereka sulit mempercayainya. Lagi pula, hal ini sama sekali nggak merugikan kerajaan Agrel. Kerajaan Nuala sudah terbagi menjadi 3 kerajaan sekarang. Meskipun kerajaan Agrel terlibat dan gagal, siapa di antara kalian yang punya kesempatan untuk melawan mereka? Selain itu, kerajaan Agrel ingin sekali mengerahkan pasukan ke kerajaan Nuala dan bekerja sama dengan kerajaan Monoma. Baru-baru ini, keluarga Barus telah menguasai 3 provinsi. Salah satunya pernah menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Agrel. Mereka mungkin saja ingin merebutnya kembali, jelas Wira. Farel dan Ciputra akhirnya memahaminya. "Sepertinya, kita harus membuat rencana dengan teliti," ujar Ciputra yang menarik nafas dalam-dalam. Dia telah mempercayai ucapan Wira. Bab 1167. "Kak Wira, apa kamu punya cara untuk menahan salah satu pihak?" tanya Ciputra. Pertanyaannya ini jelas menunjukkan bahwa dia meminta bantuan Wira. Wira pun tersenyum sambil bertanya balik, "Kamu yakin hanya ingin menahan mereka?"
Keduanya pun terkesiap mendengarnya. Farel dan Ciputra sama-sama memahami maksud perkataan Wira. Wira bukan hanya ingin menahan mereka, tetapi ingin menghabisi mereka. Hal seperti ini sungguh di luar dugaan Farel dan Ciputra. Itu sebabnya, mereka tidak bisa bereaksi untuk sesaat. "Kak Wira, maksudmu?" tanya Ciputra. Wira sontak tergelak dan menjawab, "Seperti yang kamu pikirkan. Wira tidak ingin berbelas kasihan terhadap keluarga Juwanto. Bagaimanapun, keluarga Juwanto terus memikirkan cara untuk membuat masalah. Setelah melenyapkan mereka, mungkin dunia ini baru bisa damai. Jadi, Wira ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi keluarga Juwanto. Jika tidak, mana mungkin Wira repot-repot datang kemari." Meskipun ini terdengar sangat menggiurkan, sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Tanya Ciputra, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wira sekarang. Bahkan menurutnya, rencana seperti ini sangat sulit untuk dijalankan. Namun Wira justru menimpali. Namanya juga kerjasama, mereka bisa mencari kerajaan Agrel. Jadi kenapa kita nggak bisa? Aku yakin kerajaan Agrel lebih bersedia bekerja sama dengan kita. Ciputra sungguh tercengang, dia bertanya lagi. "Jadi, kamu punya cara agar kerajaan Agrel bersedia membantu kita?" Wira mengangguk dan menjawab, "Aku dan kerajaan Agrel punya hubungan yang cukup dekat. Kalau aku turun tangan, mereka tentu akan menyetujuinya." Wira tidak berbohong, kerajaan Agrel tidak bodoh. Bekerja sama dengan Wira dan keluarga Barus sudah pasti jauh lebih mudah. Hanya saja, imbalan yang harus diberikan tentu saja sangat banyak. "Tapi kita harus membahas syaratnya dulu," ujar Wira. Ciputra dan Farel tentu mengerti, bahwa kerjasama seperti ini harus memiliki syarat. Jika tidak, siapa yang bersedia bekerja sama dengan mereka? Namun, keluarga Juwanto pasti menawarkan setengah provinsi untuk kerajaan Agrel. Lantas apakah keluarga Barus juga harus melakukan hal yang sama? "Kak Wira, syarat apa yang paling cocok menurutmu?" tanya Ciputra setelah menarik nafas dalam-dalam. Wira terkekeh tanpa ragu sedikit pun, dia menyahut, "Tentu saja keuntungannya dibagi dua. Kalau enggak, kerajaan Agrel pasti menolak. Tapi kalau dilihat dari jangka panjang, kita lebih untung karena kerajaan Agrel pasti kesulitan mempertahankan wilayah kekuasaan mereka, kan? Kerajaan Agrel terletak di lokasi terpencil, mereka tidak mungkin terus mengutus pasukan besar untuk melindungi wilayah-wilayah tersebut. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Agrel akan kesulitan untuk mempertahankan wilayah itu. Sehingga wilayah itu akhirnya akan jatuh kembali ke tangan keluarga Barus. Meskipun demikian, kerajaan Agrel tetap ingin mencobanya. Karena, kesempatan seperti ini sangat langka. Jika melewatkan kesempatan untuk mengerahkan pasukan ke kerajaan Nuala, mereka akan sangat sulit untuk menemukan peluang lagi. Saat ini, Farel dan Ciputra tampak merenung setelah mendengar penjelasan Wira. Bukannya mereka tidak ingin menyetujui usul Wira. Tetapi semua ini tergantung pada satu hal yang sangat sulit untuk didapatkan, yaitu kepercayaan. Bab 1168. Jika bekerja sama dengan kerajaan Agrel, mereka memang bisa mencapai tujuan dengan mudah. Akan tetapi, risikonya juga sangat-sangatlah besar. Jika kerajaan Agrel membelot pada saat-saat terakhir, keluarga Barus yang akan menderita kerugian besar. Mereka memang mempercayai Wira, tetapi sulit untuk mempercayai kerajaan Agrel. Apalagi, ini bukan masalah yang sepele, melainkan menyangkut keberlangsungan kerajaan Beluana. Tentu harus dipertimbangkan sebaik mungkin. Kak Wira, kami memang percaya padamu, tapi apa benar-benar bisa berjalan selancar itu? Kalau sampai kerajaan Agrel membelot, kita akan, ujar Ciputra. Begitu mendengarnya, Wira pun terkekeh. Dia tahu, Ciputra tidak yakin pada kemungkinan ini. Bagaimanapun, ini adalah keputusan besar yang berdampak pada keselamatan kerajaan mereka. Akan tetapi, hanya ini jalan yang bisa ditempuh kalau ingin kerajaan Beluana bertahan untuk jangka panjang. Kalian diskusikan dulu masalah ini. Perang sudah dekat, waktu untuk berpikir nggak banyak lagi, ujar Wira. Ciputra dan Farel mengangguk, mereka tahu betapa sulitnya mengatasi masalah ini. Jadi mereka harus mendiskusikannya dengan segera terlebih dahulu. Selain itu,
Mereka tahu aku datang ke istana ini. Aku harus keluar secara diam-diam, jangan sampai ketahuan oleh mereka. Mengerti? Tanya Wira sambil tersenyum. Tanpa ragu sedikit pun, Ciputra menimpali. Tentu saja. Lagi pula, ini hanya sandiwara kita. Kak Wira, kamu istirahat dulu. Aku akan mengatur kepergianmu besok pagi. Seusai mengatakan itu, Ciputra dan Farel sama-sama pergi. Hanya saja, begitu kedua orang itu pergi, datang lagi seseorang ke ruangan ini. Orang itu tidak lain adalah Danu. Kemampuan bela diri Danu tidak bisa dibandingkan oleh pengawal istana ini. Bagaimanapun, Danu selalu berlatih ilmu bela diri setiap hari. Selain itu, Wira telah menyusun rencana. Dia memutuskan untuk datang ke istana ini, jadi tentu telah mempersiapkan jalan mundur untuk diri sendiri. Dia tidak mungkin membiarkan nyawanya jatuh ke tangan orang lain. Kak Wira, kamu rasa keluarga Barus akan melepaskanmu begitu saja? Tanya Danu begitu masuk. Wira pun tersenyum dan membalas, seharusnya begitu. Kalau enggak, pertemanan kita mungkin akan hancur. Selesai berbicara, Wira menghela nafas. Dia tidak ingin melihat situasi seperti itu. Namun, daripada menunggu hari itu datang, lebih baik dia menguji keluarga Barus terlebih dahulu. Pasukan kita sudah siap. Mereka bisa membawamu keluar secara diam-diam kapan saja, ucap Danu setelah menarik nafas dalam-dalam. Di istana ini, ada juga mata-mata Wira. Orang-orang ini tentu diatur oleh Biantara. Aku tahu, kamu juga hati-hati. Jangan sampai keluarga Barus tahu kamu di sini. Nasihat Wira. Danu pun terkekeh dan membalas. Kak Wira tenang saja, aku sudah merahasiakan identitasku sebaik mungkin. Kemudian Danu diam-diam meninggalkan ruangan tersebut. Sementara itu, Wira menarik nafas dan pergi ke halaman. Meskipun langit sudah gelap, tempat ini tetap terang benderang. Wira tidak tahu pilihan apa yang akan dibuat oleh keluarga Barus. Meskipun hati manusia tidak kuat menghadapi ujian, dia tetap berharap bisa menemukan orang yang sevisi dan semisi dengannya, dan juga bisa dipercaya. Wira sungguh tidak yakin dengan tindakan yang akan diambil oleh keluarga Barus sekali ini. Bab 1169. Saat ini, Ciputra dan Farel menuju ke ruang kerja Sigra. Dik, menurutmu, rencana Wira akan berhasil nggak? Tanya Ciputra dengan tatapan penuh kecemasan. Aku rasa Kak Wira nggak akan menipu kita. Kita sudah berhubungan lama. Kamu pasti tahu sifatnya, kalau dia nggak bersedia, mungkin kita nggak akan bisa menguasai 3 provinsi ini. Jawab Farel sambil tersenyum. Dia memahami pemikiran kakaknya. Setelah mendengarnya, Ciputra pun tersenyum dan menyahut. Kamu benar juga. Setibanya di ruang kerja, keduanya langsung memberitahu Sigra rencana Wira. Begitu mendengarnya, ekspresi Sigra agak berubah. Dia bergumam, keluarga Juanto akan bekerja sama dengan kerajaan Agrel untuk melawan kita. Masalah ini benar-benar rumit. Meskipun begitu, Sigra cukup memiliki keyakinan. Dia yakin, bisa mempertahankan 3 provinsi ini. Bagaimanapun, kerajaan Beluana memiliki pertahanan kuat. Apalagi keluarga Barus memiliki 120.000 tentara. Mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup. Ayah, kita mungkin bisa berhasil kalau menuruti rencana Wira. Keluarga Juanto mungkin juga bisa dihabisi, ujar Ciputra. Sigra menarik nafas dalam-dalam mendengarnya. Dia menatap Ciputra dengan ekspresi khawatir, lalu menimpali, tapi gimana kalau kerajaan Agrel membelot? Manusia bisa berubah pikiran kalau dihadapkan dengan keuntungan. Selain itu, gimana kalau Wira ternyata bekerja sama dengan kerajaan Agrel untuk melawan kita? Ciputra dan Farel pun tertegun mendengar ucapan ayah mereka. Mereka tidak menduga, Sigra akan berpikir demikian. Ayah, mana mungkin. Wira nggak mungkin mencelakai kita. Balas Ciputra segera. Setelah mendengarnya, Sigra menghela nafas dan melirik Farel. Dia berkata, Farel, aku akan bicara dengan kakakmu dulu. Kamu kembali ke kamarmu dulu. Ekspresi Farel sontak berubah. Wajahnya menjadi agak masam. Sigra mengusirnya, karena ingin berbicara berdua dengan kakaknya. Dia sungguh tidak mengerti maksud ayahnya, jangan-jangan ayahnya ingin melawan Wira. Ayah, aku
Ujar Farel yang ingin menolak. Farel, keluarlah. Tenang saja, ayah tahu apa yang harus dilakukan. Ayah nggak akan bertindak keterlaluan, ucap Sigra. Sigra tahu putrinya ini sangat cerdas, sehingga tidak menyembunyikan apapun darinya. Meskipun tidak mengatakannya secara langsung, Farel pasti memahaminya. Sigra ingin melakukan sesuatu terhadap Wira. Wajah Farel benar-benar murung memikirkannya, dia terpaksa keluar. Setelah Farel meninggalkan ruangan Sigra, Sigra menyuruh pengawal istana untuk mengawasinya. Dengan begitu, Farel tidak diizinkan untuk melangkah keluar dari kamarnya. Ciputra merasa heran dengan tindakan ayahnya ini. Dia pun bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Sigra melirik putranya, lalu menarik nafas sebelum membalas. "Ciputra, aku ingin membahas masalah Wira denganmu. Kamu bilang, Wira sudah membuat rencana. Dia ingin bekerja sama dengan kerajaan Agrel untuk melawan keluarga Juanto. Lantas bagaimana setelah pertempuran ini berakhir? Kita memang mendapatkan wilayah keluarga Juanto, tapi apalagi yang bisa kita dapatkan selain itu?" Ciputra tampak bingung setelah mendengarnya. Dia menjawab, "Ayah, wilayah kita menjadi makin luas dan musuh kita berkurang satu. Dengan begini, kita akan lebih mudah untuk menyatukan negara. Bukankah ini sangat bagus?" Begitu mendengarnya, Sigra sontak tertawa terbahak-bahak. Bab 1170. Namun tawa Sigra terdengar agak tidak berdaya. Dia melanjutkan, "Ciputra, pemikiranmu terlalu sederhana. Kamu nggak berpikir panjang." Ciputra tampak kebingungan. Tidak memahami maksud ayahnya. Sigra menatap putranya. Sigra tahu Ciputra adalah orang yang setia kawan. Orang seperti ini paling cocok untuk diajak berteman. Namun, Ciputra jelas masih kurang jika ingin menjadi seorang penguasa. Itu sebabnya, Sigra harus mengajari putranya ini dengan baik. "Ciputra, dengarkan baik-baik nasihatku ini," ujar Sigra sambil menatap putranya lekat-lekat. Begitu mendengarnya, Ciputra menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. "Baik ayah." Sigra berkata, "Kamu memang putra mahkota yang cerdas dan bermoral baik. Banyak orang yang mengagumimu. Kelebihanmu adalah, kamu sangat menjunjung tinggi kebenaran. Tapi sayangnya, kamu nggak memiliki kekejaman. Seorang penguasa, sejak zaman dulu nggak ada seorang pun penguasa yang berhati dermawan. Semua ini ada sebabnya, ini yang ingin ayah katakan. Kamu pasti akan merasa ayah sangat kejam setelah mendengarnya. Tapi ayah tetap harus mengatakannya. Perjalanan menjadi seorang penguasa sangatlah rumit. Begitu kamu salah melangkah, kamu akan berakhir tragis. Bahkan mati." Jelas Sigra. Ucapan Sigra ini membuat Ciputra termangu. Dia tidak pernah mendengar ajaran seperti ini dari ayahnya selama ini. Ayahnya selalu mengajarkannya untuk bisa membedakan mana yang salah dan benar. Bukan hanya itu, ayahnya juga selalu menekankan kesetiaan. Justru karena itu, Ciputra memiliki banyak sahabat, banyak yang senang berteman dengannya. Karena dia sangat setia kawan. Inilah kelebihannya. Namun sekarang, ayahnya malah mengatakan sifat seperti ini bisa membuatnya berakhir tragis. Dia sungguh tidak mengerti. "Ayah, aku nggak mengerti," ujar Ciputra. Sigra pun tergelak mendengarnya. Dia berkata, "Kalau begitu, aku akan menjelaskan hal kedua padamu. Setelah mendengarnya, kamu pasti akan mengerti. Hal ini menyangkut Wira. Harus diakui, dia sangat hebat. Kemampuannya ini, mampu mengendalikan kehidupannya sendiri. Bahkan seluruh dunia. Kamu juga tahu, Wira nggak memiliki ambisi juga nggak menggunakan kemampuannya untuk merebut tahta. Tapi asalkan dia berniat, dia bisa menaklukkan dunia ini kapan saja." Jelas Sigra. Begitu mendengarnya, Ciputra pun mengernyit. Dia tentu memahami maksud perkataan ayahnya ini. Asal tahu saja, kecerdasan yang dimiliki Wira tidak dimiliki oleh kelompok manapun. Bahkan tidak ada yang sanggup menandinginya. Apabila keluarga Barus dan Wira benar-benar bertarung, mereka pasti akan sulit untuk menang. Baik senapan ataupun senjata rahasia Wira, keduanya memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Selain itu, jalur perdagangannya ada di seluruh dunia. Jadi bukan hanya kaya, Wira juga sanggup menyusun kebijakan untuk kedamaian dunia ini.
Bab 1171. Jujur saja, sangat sulit untuk menemukan kelemahan Wira. Jika orang seperti ini menjadi lawan mereka, akibatnya pasti akan sangat fatal. Aku mengerti maksudmu, Ayah. Tapi, kalau kita menyerang Wira, bukankah pertemanan kita hanya akan hancur? Tanya Ciputra. Dia juga takut pada kemampuan Wira, tetapi merasa malu jika benar-benar melawannya. Bagaimanapun, Wira telah menyusun rencana untuk mereka. Sigra menghela nafas sebelum menyahut, sudah kubilang. Penguasa harus berhati kejam. Ciputra, terus terang saja, aku sangat berwas-was pada Wira selama ini. Demi membangun hubungan baik dengannya, aku rela mengorbankan adikmu untuk menikah dengannya. Tapi, kamu sendiri juga sudah lihat, Wira sama sekali nggak berniat menikahi Farel. Kalaupun Farel menikah dengannya, apa kamu bisa menjamin keluarga Barus bisa bertahan lama? Contohnya saja bibimu itu. Dia masih berusaha mempertahankan kerajaan Nuala yang jelas-jelas sudah hancur. Kalau bibimu nggak ikut campur, mungkin kita sudah menguasai dunia. Sejak awal kamu juga tahu sifat adikmu. Aku nggak bisa menjamin dia nggak akan bertindak seperti bibimu. Selesai mendengar penjelasan Sigra ini, Ciputra mulai merasa ragu. Berdasarkan sifat adiknya, Farel pasti akan mengambil langkah yang sama dengan Jihan. Melihat Ciputra tidak berbicara, Sigra berkata lagi. Kamu juga mengatakan, Wira nggak berniat untuk menguasai dunia. Nyatanya, hati manusia bisa berubah kapan saja. Selain itu, setelah anak-anak Wira mewarisi posisinya, belum tentu mereka nggak berpikiran untuk menyerang keluarga Barus. Kalau sampai Wira berniat untuk merebut tahta suatu hari nanti, entah bagaimana keturunan kita akan berakhir. Nggak masalah kalau kita hanya keluarga Barus yang seperti dulu. Tapi sekarang, kita sudah mencapai tahap ini. Kita sudah membangun kerajaan Beluana. Kalau jatuh, riwayat kita sudah pasti tamat. Kita bahkan nggak bisa menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Jawali lagi. Perkataan Sigra ini terdengar sangat mengejutkan bagi Ciputra. Wajahnya menjadi semakin masam saat mendengar semua ini. Memang benar, tidak ada yang bisa memastikan masa depan akan menjadi seperti apa. Bagaimana jika keturunan Wira berniat untuk menguasai dunia? Bagaimana jika Wira tiba-tiba berubah pikiran? Tidak ada yang bisa menjamin semua ini. Namun jika hari itu benar-benar tiba, keluarga Barus tentu akan kesulitan untuk melawan Wira yang begitu hebat. Nak, ayah tahu kamu sangat setia kawan. Tapi kalau Wira ingin menjadi penguasa suatu saat nanti, apakah dia akan mempertimbangkan pertemanan kalian? Ini nggak bisa dipastikan. Kan? Ujar Sigra lagi. Ciputra tak kuasa menghela napas mendengarnya. Semua ini tergantung, apakah kamu memiliki hati seorang penguasa atau tidak. Wira memang cukup baik terhadap kita, tapi eksistensinya juga merupakan suatu ancaman besar. Itu sebabnya, kita hanya bisa bersikap kejam. Selain itu, jika kita berhasil menguasai segala milik Wira, bukankah mudah saja untuk menaklukkan dunia? Lanjut Sigra. Ciputra sama sekali tidak membantah ucapan yang dikatakan ayahnya memang benar. Sesudah menghabisi Wira, mereka juga akan mendapatkan segala miliknya. Tawaran seperti ini jelas sangat menggiurkan. Hanya saja, Ciputra masih merasa ragu. Dia merasa sangat tidak pantas kalau memperlakukan Wira seperti itu. Dia bertanya, Ayah, jadi apa rencanamu? Setelah menjelaskan panjang lebar, justru ayah yang ingin bertanya bagaimana keputusanmu. Apa kamu punya rencana untuk membuat keluarga Barus berjaya untuk selamanya? Tanya Sigra balik. Bersambung.